Halo teman-teman, jumpa lagi. Pada video saya kali ini, saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Special Topic in Accounting. Video ini merupakan lanjutan dari tugas sebelumnya yang disusun oleh saya sendiri, Olivia Pamela Dumatubun, dengan NIM 2003010726061, kelas AK 801, Prodi Akuntansi, dengan dosen pengampu Pak Abdul Rahman, SE MAK. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis penerapan akuntansi pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang milik daerah, kota atau mohon. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi. Dengan demikian, pendapatan dan belanja daerah harus sudah berbasis akrual. Akan mempengaruhi kekayaan bersih dalam neraca keuangan suatu daerah. Sebenarnya di tahun 2003, pencatatan dan penyajian laporan keuangan sudah diarahkan untuk berbasis akrual. Namun demikian, ada masa transisi untuk menuju akrual penuh sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan berlaku mulai APBN atau APBD tahun 2006. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi otoritas dan pembayaran serta menerima setoran pendapatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPKD diberikan alokasi dana untuk mengelola keuangan daerah. Kepada SKPKD disebut juga Bendahara Umum Daerah atau BUD selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. PKPKD. Kepala daerah, dalam hal ini gubernur, wali kota, bupati, yang mendelegasikan kewenangannya kepada kepala SKPKD, sedangkan kewenangan keuangan dalam SKPD sepenuhnya dikelola oleh PKK SKPD, pejabat atau pejabat pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah. Singkatnya, SAP didelegasikan oleh pemerintah Indonesia dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, PP nomor 71/2010, untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah otonomi tingkat 1 atau provinsi, daerah otonomi tingkat 2 atau kabupaten kota, dan pemerintah pusat, dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 dalam melaksanakan pencatatan akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Akuntansi sektor publik diidentikan dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain atau sektor publik. Domain publik meliputi badan pemerintah, perusahaan milik negara, yayasan, organisasi politik, dan massa. Lembaga swadaya masyarakat. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, domain atau sektor publik adalah entitas yang aktivitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dengan kata lain, aktivitas sektor publik berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Pemenuhan kebutuhan publik yang sama ada yang tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta, melainkan harus dilakukan oleh organisasi pemerintah. Manfaat data akuntansi sektor publik adalah untuk 1. Pengendalian manajemen perencanaan strategik.
pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. 2. Pengambilan keputusan terutama alokasi sumber daya, menentukan biaya program, proyek, kelayakan ekonomis, dan teknis, menentukan biaya pelayanan publik, menetapkan biaya standar, dan 3. Membantu pemeliharaan program, melakukan pengukuran kinerja, penentuan indikator kinerja, dan 4. Pembuatan laporan keuangan sektor publik. Sebagai standar internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan suatu pedoman akuntansi pemerintah dalam buku A Manual Governmental Accounting yang dapat diringkas. 1. Dapat memenuhi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lain. Akuntansi pemerintah dirancang untuk persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lainnya. Maka akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lainnya. 2. Dikaitkan dengan klarifikasi anggaran. Sistem akuntansi pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klarifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi di dalam pengelolaan keuangan negara, serta harus diinteraksikan. 3. Perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan. Sistem akuntansi pemerintah harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi uang terjadi. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi objek dan tujuan penggunaan dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya. 4. Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur negara. Sistem akuntansi pemerintah yang dikembangkan harus memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya. 5. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan. Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem akuntansi pemerintah harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai efisiensi, efektivitas, dan relevasi. 6. Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Sistem akuntansi pemerintah harus mengembangkan perkiraan-perkiraan secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan satu program. 7. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. Sistem akuntansi pemerintah harus dikembangkan untuk para pengguna informasi keuangan, yaitu pemerintah, rakyat atau lembaga legislatif, lembaga donor, dan Bank Dunia, dan lain sebagainya. 8. Pengadaan suatu perkiraan. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas data keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan-perkiraan nasional. Berikut ada standar akuntansi pemerintah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Bahwa komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah pusat maupun Pemda berdasarkan SAP yang baru tersebut menjadi terdiri dari A. Neraca, B. Laporan realisasi anggaran, C. Laporan operasional, D. Laporan arus kas, E. Laporan perubahan ekuitas, F. Laporan perubahan, dan G. Catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual. Kas menuju akrual adalah SAP yang mengaku independen pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah
atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan PP nomor 71/2010. Berikut ada sistem dan prosedur akuntansi pemerintah, terdiri dari 1. Sistem akuntansi pemerintah pusat, 2. Sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah terdapat 2 jenis satuan kerja, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Kegiatan prosedur sistem akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD meliputi sistem akuntansi penerimaan kas dan pendapatan asli daerah atau PAD. 3. Retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 4. Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 5. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 6. Sistem akuntansi pengeluaran kas. 7. Sistem akuntansi aset. 8. Sistem akuntansi kewajiban. 9. Sistem akuntansi ekuitas dana. Dan 10. Sistem akuntansi selain kas. Semua proses pencatatan akuntansi pada SKPD dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan perangkat daerah atau PKK SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber dari bendahara dan kuasa bendahara umum daerah. PKK SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal penerimaan kas, transaksi pendapatan pada jurnal penerimaan kas, transaksi belanja pada jurnal pengeluaran kas, belanja serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum. Tentunya semua proses sistem akuntansi yang dilaksanakan mengacu berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan sistem utama dari sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kinerja keuangan dan posisi keuangan pemerintah daerah. Dengan berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah diharuskan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Informasi yang disajikan meliputi informasi mengenai realisasi APBD sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh legislatif, informasi tentang kinerja keuangan, dan informasi posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah daerah. Yang berikut ada evaluasi sistem akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, evaluasi prosedur pengeluaran kas atau UP, kas UP. Prosedur pengeluaran kas UP secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga sistem yang digunakan dalam rangka pengeluaran kas UP dapat berjalan efektif dan efisien. Dokumen-dokumen yang digunakan maupun pihak-pihak yang terlibat sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua ada evaluasi prosedur pengeluaran kas GU. Prosedur pengeluaran kas GU yang diterapkan masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas, yaitu pada fungsi bendahara pengeluaran SKPD dan fungsi PKK SKPD, di mana prosedur yang seharusnya PK SKPD setelah menerima dokumen SPP GU dari bendahara kemudian melakukan verifikasi, dan setelah seluruh dokumennya dinyatakan lengkap dan sah, baru kemudian PPK SKPD menerbitkan SPM GU. Namun pada praktiknya tidak berjalan sesuai peraturan yang ada.
di mana sebelum dokumen SPPGU diverifikasi, bendahara telah menerbitkan SPMGU bersama-sama dengan SPPGU. Setelah itu baru diserahkan ke PPK SKPD untuk diverifikasi. Hal ini kurang efisien dan efektif karena tugas bendahara pengeluaran menjadi tumpang tindih dan juga melemahkan fungsi pengendalian internal atas kegiatan pengeluaran kas. Yang ketiga ada evaluasi pengeluaran kas TU. Prosedur pengeluaran kas TU yang diterapkan masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas, yaitu pada fungsi bendahara pengeluaran SKPD dan fungsi PPK SKPD, di mana prosedur yang seharusnya PPK SKPD setelah menerima dokumen SPPTU dan dari bendahara kemudian melakukan verifikasi, dan setelah seluruh dokumennya dinyatakan lengkap dan sah, baru kemudian PPK SKPD menerbitkan SPMTU. Namun pada praktiknya tidak berjalan sesuai peraturan yang ada, di mana sebelum dokumen SPPTU diverifikasi, bendahara telah menerbitkan SPMGU bersama-sama dengan SPPTU. Setelah itu baru diserahkan ke PPK SKPD untuk diverifikasi. Hal ini kurang efisien dan efektif karena tugas bendahara pengeluaran menjadi tumpang tindih dan juga melemahkan fungsi pengendalian internal atas kegiatan pengeluaran kas. Yang keempat ada evaluasi pengeluaran kas LS. Prosedur pengeluaran kas LS yang diterapkan masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas, yaitu pada fungsi bendahara pengeluaran SKPD dan fungsi PPK SKPD, di mana prosedur yang seharusnya PPK SKPD setelah menerima dokumen SPPLS dari bendahara kemudian melakukan verifikasi, dan setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sah, baru kemudian PPK SKPD menerbitkan SPMLS. Namun pada praktiknya tidak berjalan sesuai peraturan yang ada, di mana sebelum dokumen SPPLS diverifikasi, bendahara telah menerbitkan SPMLS bersama-sama dengan SPPLS. Setelah itu baru diserahkan ke PPK SKPD untuk diverifikasi. Hal ini kurang efisien dan efektif karena tugas bendahara pengeluaran menjadi tumpang tindih dan juga melemahkan fungsi pengendalian internal atas kegiatan pengeluaran kas. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Dan sampai jumpa pada video kita yang berikutnya.